Nah, selanjutnya tadi dari matrik augmented ini kita lakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu kayak gimana? Operasi baris elementer itu ada 3 jenis ini, yaitu yang pertama menjumlahkan baris dengan hasil perkalian antara konstanta dari baris yang lainnya. Nah, kalimat ini dalam simbol dituliskan kayak gini. Baris ke J itu nanti hasil dari penambahan baris ke J dengan alfa baris ke K. Jadi baris ke J yang awal itu ditambah dengan alfa baris ke K. Alfa ini adalah konstanta pengalinya. Nah, kemudian secara sederhana notasinya diubah kayak gini ya. Baris ke J itu nanti akan menjadi baris J ditambah dengan alfa baris ke K. B di sini menyatakan baris. Gitu. Kemudian operasi yang kedua itu adalah mengalihkan baris dengan konstanta tidak nol. Yaitu notasinya seperti ini, simbolnya. Kemudian secara sederhana dituliskan seperti ini, yaitu baris J itu nanti akan menjadi alfa baris J. Jadi alfa dikalikan dengan seluruh komponen yang ada di baris J, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menukar dua baris. Menukar dua baris simbolnya kayak gini, yaitu baris ke J ditukar baris ke K, posisinya ditukar. Yang misalnya saya punya baris pertama, saya tukar posisinya menjadi baris kedua, nanti baris kedua akan menjadi baris pertama, kayak gitu. Secara umum dinotasikan atau simbolnya kayak gini. BJ ditukar dengan BK, kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ini adalah ngikutin operasi baris elementer ini sebenarnya sama persis dengan operasi persamaan elementer. Namun kalau yang persamaan elementer operasi persamaan elementer yang kemarin itu masih dalam bentuk persamaan. Kalau di sini operasi baris elementer yang kita operasikan itu adalah si matrik augmented ini tadi, yaitu matrik yang diperluas, di mana matrik yang diperluas ini diperoleh dari matrik A yang merupakan koefisien dari variabel-variabel, kemudian ditambahkan satu kolom dari vektor C. Dengan vektor C itu adalah bentuk dari apa kemarin? Yaitu A11 X1 ditambah sampai A1N XN ini sama dengan C1. Nah, bagian sini nanti yang akan mengisi si C itu. Tuh ya. Kalau ini kita perluas atau perbanyak, ini jadi A M1X1 ditambah sampai A MN XN sama dengan CM. Nah, C-nya ini nanti akan mengisi di situ itu. Nah, dari matrik yang diperluas ini nanti kita lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan, kayak gitu. Misalnya saya punya soal seperti ini. Diketahui suatu sistem persamaan linier bentuknya itu adalah X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1. Kemudian 3X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 9. Kemudian persamaan yang terakhir itu adalah X1 min X2 ditambah 4X3 sama dengan 8. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita bisa menyelesaikan sistem persamaan ini. Ini misalnya diminta untuk menyelesaikan SPL di atas gitu ya, dengan metode Gauss. Maksudnya di sini menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan apa ketika ketemu soal seperti ini? Yang pertama, bentuk sistem persamaan ini menjadi bentuk perkalian AX sama dengan C. Nah, berarti sistem persamaan ini kalau kita bentuk menjadi seperti ini akan menjadi bentuk apa itu? Perkalian antara matrik apa? Matrik apa di sini? 1 min 1 1 min 1. Baris keduanya
3, 1, 1. Kemudian ini 1, min 1, 4. Kemudian X-nya X1, X2, X3. Kemudian kita akan punya C. C-nya 1, 9, 8. Kayak ini. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat bentuk yang seperti ini, yang kedua bentuk augmented-nya. Gimana bentuknya? Matrik A yang diperluas dengan menambahkan satu kolom C. Ini apa isinya? Isinya apa di sini? Matrik A-nya kita tuliskan kembali 1, 1, min 1, 3, 1, 1, 1, min 1, 4. Kemudian kita perluas, nambahkan satu kolom yang isinya nanti vektor C, kayak gini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga kita lakukan operasi baris elementer terhadap matrik augmented ini tadi. Matrik augmented ini tadi kita tuliskan kembali di sini. Matriksnya adalah 1, min 1, kemudian tadi diperluas gini ya. Kemudian di sini 3, 1, 1, 9, 1, min 1, 4, 8 kayak gini. Nah, ingat tadi operasi baris elementer itu ada berapa? 3. Berarti kita bisa menggunakan operasi baris elementer ketiga yang tadi, yaitu pertama, kalau mau melakukan operasi baris elementer, perhatikan baris pertama. Baris pertama, ujung sini itu nilainya berapa gitu. Pastikan di sini ada nilainya. Kalau misalnya maksudnya ada nilainya di sini tidak 0 gitu ya. Kalau misalnya dia tidak 0, maka langsung saja kita lakukan operasi baris elementer, yaitu dengan membuat 0 di bagian bawah dari kolom pertama baris pertama ini, kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia 0, maka lakukan operasi baris, yaitu dengan menukar baris yang tidak 0 di bagian bawahnya. Karena di sini 1, berarti langsung saja kita nolkan yang bagian bawah dari 1 ini, yaitu dengan cara, berarti kan ini baris kedua yang akan kita operasikan. Berarti baris kedua, saya notasikan baris kedua kayak gini. Ini nanti akan kita operasikan dengan cara apa? Baris kedua saya jumlahkan dengan siapa? Perhatikan di sini, prinsipnya di bawah ini yang saya lingkari ini nilainya harus 0. Berarti supaya ini 0, berarti ini saya kalikan berapa dengan B1? Min 3. Min 3. Kayak gini. Nah, oke, ini operasi yang kita lakukan untuk baris kedua. Kemudian kita tulis hasilnya di sini. Nah, perhatikan hati-hati ketika kita mengoperasikan baris kedua, berarti yang akan kita ubah itu baris kedua aja. Baris yang lainnya akan tetap. Yang tetap ini tuliskan dulu biar tidak bingung. Yang tetap kan berarti baris pertama sama baris ketiga. Baris pertama dan ketiga tuliskan dulu apa adanya. Kayak ini. Kemudian ini juga seperti ini. Nah, dah kita lakukan seperti ini ya. Nah, sekarang yang ini tadi kan akan kita olah. Hasilnya nanti akan diisikan apa? Hasil dari ini. Perhatikan di sini baris kedua. Baris kedua di sini kan 3. Oh, berarti 3 dikurangi dengan min 3 baris 1. Baris 1 yang bersesuaian dengan kolom ini, yaitu min 3 kali 1. Berarti 3 dikurangi min 3 kali 1 berapa di sini? 0. 0. Kemudian di sini baris kedua kolom ke-2, yaitu nilainya 1. 1 kita tambah, ingat ya, ini saya ilustrasikan di sini. 1 kita tambah dengan min 3, karena ini tadi 1 ini adalah baris kedua kolom kedua, berarti ini min 3 dikalikan ini kan,
kalikan 1. Berarti hasilnya berapa di sini? Min 2. Min 2. Berarti min 2 kita isikan di sini. Selanjutnya yang di sini gantian ini. Berarti di situ adalah 1 ditambah min 3 dikalikan kolom ketiga dari baris pertama. Berapa di situ? Min 1. Jadi berapa di sini? 4. 4. Berarti 4-nya kita tuliskan di sini kayak gitu. Nah, kemudian yang di sini itu adalah 9 ditambah dengan min 3 dikalikan dengan yang ada di sini. Di sini berapa? 1. Berarti ini tinggal berapa di sini hasilnya? 6. Berarti hasilnya di sini 6 kayak gini. Oke, hasil operasi baris elementer untuk yang baris kedua dengan operasi ini kita menemukan matriks baru yang ini. Kemudian kita lanjutkan di sini. Berarti tadi prinsipnya saya harus membuat 0 di bagian bawah ini kan, baris pertama kolom pertama. Berarti selanjutnya saya akan mengenolkan ini. Berarti operasi apa yang harus saya lakukan? Baris ketiga harus saya apakan? B3 ditambah minus Ya. B1. Oke, minus B1. Berarti yang kita operasikan hanya baris ketiga. Baris lainnya biar tidak membuat bingung, tulis apa adanya. 1, 1, min 1, kemudian ini 1, 0, min 2, 4, 6. Nah, sekarang baris ketiga kita olah. Berarti baris ketiga yang ini itu kan 1. 1 dikurangi min 1 B1. B1 polong 1 kan ini. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa di sini? 0. 0 gitu. Sekarang baris yang ada di sini, baris ketiga kolom kedua. Ini kan min 1. Min 1 ditambah dengan min 1 baris 1 yang sesuai dengan kolom ini, yaitu berapa dia? 1. 1. Berarti ini berapa? 2. Min Dua. 2. Berarti di sini min 2 kayak gini. Selanjutnya apa lagi? Yang 4 Yang diganti. Yang 4 jadinya gimana? Oh, Jadi 5. sebentar. Oke, udah benar. Yang 4 gimana? Yang 4 di sini 4. 4 ditambah min 1 4 kali min ditambah 1. min 1 kali min 5. 1 sama dengan 5. 5. Kayak gini. Kemudian Yang yang 8 8 ditambah min 1 kali min 1 1. kali 1. Jadi berapa ini? 7. 7 kayak gini. Nah, ketika ketika yang di bawahnya 1, di bawahnya kolom baris pertama, kolom pertamanya semua sudah 0. Sekarang yang kita jadikan patokan yang baris keduanya. Berarti ini yang akan kita jadikan acuan. Nah, selanjutnya di bawahnya yang saya lingkari ini itu harus 0. Berarti yang harus saya olah kan baris ketiga. Berarti baris ketiga harus saya apakan di situ supaya 0. Berarti B2. baris ketiga B3. saya tambahkan dengan siapa? Min 1 baris kedua, Bu. Ya, min 1 baris kedua. Oke, dengan operasi ini akan ketemu apa? Oke, prinsipnya tadi baris ketiga yang kita olah, baris 1 dan 2 kita tulis lagi. 1, 1, min 1, 1, kemudian 0, min 2, 4, 6. Oke, ini kan 0. Ini kan di 0, 0, 6 kan tetap 0. Kemudian ini jadi apa? Ini berapa ini? 0. 0. Kemudian yang di sini? Di situ apa? B3 kan 5 dikurangi 4. Berapa? 1, Bu. 1. Kemudian ini 1. 7 dikurangi 6? Sah? 1. 1. Oke. Kemudian terakhir kita sudah dapat matrik yang bentuknya seperti ini. Kemudian perhatikan baris kedua. Baris kedua di sini masih belum 1. Berarti baris kedua di sini saya operasikan supaya dia 1. Gimana caranya? Berarti baris kedua supaya yang bagian ini 1 harus saya kalikan berapa?
min setengah. min setengah. Berarti hasilnya, ingat di sini yang kita operasikan baris kedua. Berarti baris pertama sama baris ketiga kita tulis lagi sesuai dengan yang sebelumnya. Berarti ini 0, 0, 1, 1. Baris kedua semuanya kalau kita kalikan 0, di sini akan 0. Di sini jadi 1. Di sini jadi berapa? 4 kita kalikan min setengah. Min Min 2. 2. 6 kita kalikan min setengah. Min 3. Min 3. Nah, ini kita sudah melakukan operasi baris elementer dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, dari persamaan yang akhir ini kita bisa mendapatkan suatu sistem persamaan yang baru, yaitu X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1. Kemudian X2 dikurangi 2X3 sama dengan min 3. Kemudian X3-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian dari hasil yang terakhir ini kita substitusikan balik. Saya punya X3-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan yang atasnya, kita akan punya di situ X2 dikurangi 2 dikalikan 1 sama dengan min 3, sehingga kita akan dapat X2-nya berapa di situ? Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Nah, kemudian saya sudah dapat X3, saya juga sudah dapat X2. Kita substitusikan ke persamaan atasnya. Atasnya itu adalah X1 ditambah X2. X2-nya kita ganti dengan ini, yaitu ditambah min 1 dikurangi X3. X3-nya yang di sini. Berarti dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti ini X1-nya berapa? Sah? 1. 1. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? 3. Sorry. 3. Oh ya, 3. 3, Bu. Ini 1, di sini 3. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Jadi, solusi sistem persamaan linear tersebut adalah X1-nya berapa? 3. 3. Kemudian X2-nya min 1, X3-nya 1. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.